Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contoh dari optimisme ya, dari afirmasi. Kenapa jangan nanggung-nanggung? Ini mah cerita lucu, kisah pribadi. Tapi Masya Allah sangat mungkin nanti kita semua dapat pelajaran dari ini. Dulu saya ingat banget, waktu baru nikah. Udah nikah nih, iya iyalah udah. Waktu baru nikah. Nah ceritanya, setahun kemudian nggak nyampe lah ya, karena jarak anak nomor 1 dengan nomor 2 itu setahun setengah. Jadi dalam kondisi pada saat itu lagi bener-bener lagi di bawah banget, baru memulai bisnis gitu ya, habis punya penghasilan yang mapan sebagai seorang profesional, itu saya kemudian memilih jalan bisnis, lalu lagi susah-susah banget gitu, lagi susah banget. Ingat banget, tiba-tiba istri saya telepon, "Aa, hamil lagi," gitu ya. Kami saling pandang, bengong gitu ya. "Hah, hamil lagi?" Karena secara teknis belum siap. Jadi tanda kutip ya, tidak dalam rencana kami untuk istri saya hamil lagi. Padahal yang bertanggung jawab kan tahu ya, gitu ya. Yang bertanggung jawab dia hamil lagi kan siapa coba yang bertanggung jawab? Saya bengong, pandang-pandangan gitu. Tapi sebentar, alhamdulillah izin Allah. Kemudian, ya udah kalau gitu berarti Allah percaya. Udah aja selesai. Bismillah. Nah kemudian ceritanya ketika lahir teh laki-laki. Jadi laki-laki, waktu yang pertama laki-laki, yang kedua ini laki-laki juga gitu ternyata. Yang pertama waktu itu masih di karyawan, jadi ada gaji apa cukup. Yang kedua laki-laki, tidak pegang uang sepeser pun kecuali modal untuk muter bisnis doang. Yang itu by order, pada saat itu masih nerima maklunan cetak kayak gitulah. Akhirnya lahir laki-laki. Waktunya kan rencananya memang inginnya yang 7 hari untuk akekah. Nah laki-laki kan kambingnya 2 ya. Waduh, nggak ada duit, kambingnya 2. Gimana? Akhirnya, jadi gimana akekah nggak? Nggak, pokoknya harus akekah. Nggak boleh nggak akekah, harus akekah. Uangnya dari mana kata istri saya? Ya, yang penting harus akekah. Jadi waktu pertama, anak pertama akekah 2 kambing itu dimasakin, macam kemudian ngundang tetangga, kerabat, teman dekat untuk juga mencicipi makan bareng gitu, yang doain bareng-bareng. Waktu anak pertama. Nah karena kondisinya gitu, akhirnya saya bilangnya apa? Pokoknya harus akekah. Hari ke-7 Bismillah bisa akekah. Walaupun hanya bagiin dagingnya saja. Maksudnya mentah gitu ya. Jadi potong-potong dagingnya mentah dibagiin, nggak bisa hajat, nggak bisa ngundang orang apa segala macam. Pokoknya nyembelih kambing 2, kemudian dibagiin kambingnya, dagingnya maksudnya. Nah, Bismillah, baru dari situ melahirkan hari kedua itu bertekad seperti itu. Itu tiba-tiba ditelepon, ada orderan yang selesainya tuh ada yang cuma 2 hari, ada yang cuma sehari. Pokoknya dapat order. Kerjaan maklun cetak. Dan persis sebelum hari ke-7 itu terkumpul jumlah untuk bisa dari keuntungan-keuntungan orderan yang singkat-singkat ini untuk beli 2 ekor kambing dan persis hanya cukup untuk kambingnya dipotong-potong mentah, dibagikan mentah, nggak bisa dimasak. Tapi akhirnya akekahnya jadi dengan 2 ekor kambing. Masya Allah. Setelah ingat itu akhirnya kalau boleh ngeralat dulu itu harusnya doanya begini kira-kira. Bisa lah insya Allah. 2 ekor kambing dimasakin, dibikin gulai, dibikin sate, dibagiin. Lebihnya bisa beli motor, bisa beli mobil. Kalau sudah ngerti, tapi saat itu belum ngerti. Ternyata ya Allah itu ya mudah sekali ternyata bagi Allah untuk mengabulkan sesuatu. Jadi saya sering jadi joke serius, candaan serius. Kalau doa jangan pas-pasan. Kalau doa jangan pas-pasan, karena ternyata kalau Allah mau ngabulin tuh mudah banget bagi Allah. Nah, Masya Allah. Dan maka dari itu, ketika kita, teman-teman, karena kita nggak tahu nih, Allah ngabulin tuh dari mulut siapa doa itu. Jadi jangan sepelekan. Ketika kita misalkan nulis status di Facebook, di di IG dan seterusnya, kemudian yang doain. Saya kebiasaan kalau ada yang doain gitu, saya serius baca, kemudian Bismillah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan itu kejadian. Pernah pada saat kami masih di tengah pasar, masih ngontrak gitu ya. Jadi dulu kontraktor, maksudnya ngontrak sana, ngontrak sini. Kantor itu ya. Masih ngontrak, kemudian ada beberapa mesin-mesin cetak kecil gitu ya. Tempat sempit,
berantakan penuh. Kemudian ada tamu, terus ngedoain, ya Allah, saya doakan Pak Riza ini menjadi pabrik yang besar, yang membawa kebaikan buat banyak orang. Saya pada saat beliau berdoakan, amin, amin ya Allah, serius banget. Dan terwujud, Masya Allah, izin Allah kami punya pabrik yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya, milik sendiri. Nah, doa apa lagi ketika siapapun, mau orang tua, Masya Allah orang tua, mau pasangan kita, Masya Allah, anak-anak kita, siapapun yang kemudian mendoakan, jangan pernah meremehkan doa-doa itu, cuman kemudian basa-basi doang, amin, amin, amin. Jangan pernah. Karena sangat mungkin justru dari mulut-mulut entah siapa itulah, Allah itu mengabulkan doa yang itu ditujukan kepada kebaikan kita. Oke? Afirmasi dan kemudian doa, kata-kata yang kemudian kita wajib yakin husnuzon dengan Allah itu akan membawa kita kepada yang terbaik. Itu sebabnya kita juga wajib yakin bahwa insya Allah kita ini adalah orang-orang yang akan Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wajib itu optimis. Tapi bukan dalam rangka sombong dan merasa saya nih ngapling surga sendiri, itu nggak boleh. Nah, lebih ke bahwa kita yakin optimis, ya Allah, Allah Maha Penyayang, insya Allah hamba, aku, saya, kita semua itu akan dikumpulkan Allah di surga ketemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.